Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan dengan hari pertama atau tanggal 1 Ramadan, yang dimana Nabi SAW telah mengabarkan di dalam hadisnya yang sahih, yang dikabarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Beliau mengabarkan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan betul hari ini kita sedang di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengabarkan syahrun mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan, bulan yang dipenuhi dengan banyak keutamaan. Maka hendaknya kita berbahagia dengan tibanya bulan Ramadan ini, dan kita sedang dalam keadaan diberikan kesehatan, kenikmatan, keamanan, ketentraman dan kemudahan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikum siyamahu, yang dimana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semuanya puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ini merupakan ibadah yang sangat agung, yang ia merupakan salah satu dari rukun iman atau rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Fihi tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim. Di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu langit dan Allah tutup pintu-pintu neraka jahanam. Maka kita wajib mengimani sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terbukanya pintu langit dan pintu neraka jahanam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan wa tughallu fihi maradatus syaitan, dan dibelenggu pada bulan Ramadan tersebut syaitan-syaitan
yang dimana syaitan senantiasa menebarkan tipu dayanya, menebarkan bisikannya untuk menjadikan kita anak manusia, anak Adam berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berpaling dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam di bulan Ramadan yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Faman khurima khairaha, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, faqad hurim, maka dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Maka kita di awal bulan Ramadan ini kita memulai asa kita, semangat kita, memacu kesungguhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya, dan berusaha menjaga semangat tersebut agar tetap ada pada diri kita sampai akhirnya, sampai penghujungnya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya setiap amalan itu tergantung penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung penghujung dari amalannya. Maka dari sini memberikan motivasi sekaligus nasihat untuk kita semuanya agar kita senantiasa berusaha menjaga kesungguhan kita, ketaatan kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan hingga akhirnya, hingga penghujungnya, maupun ketika berada di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini membahas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan ini sebagai pengingat dan penyegar motivasi kita agar kita senantiasa kembali bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syahrul Ramadan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, maka beliau mengatakan, ikhwani, wahai saudaraku, i'lamu anna as-sawma min afdhalil ibadat, ketahuilah bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah-ibadah yang paling utama, seutama-utama ibadah, wa ajallit ta'at, dan ketaatan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'at bifadlihi al-athar wa nukilat fihi bainan nasi al-akhbar, yang dimana telah datang petunjuknya dari hadis-hadis Nabi SAW, di mana di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahwasanya puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk semua umat, untuk seluruh umat. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa di bulan Ramadan bukan hanya untuk umat Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk umat-umat terdahulu. Yang ini telah kita sering mendengarnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa untuk umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, walaula annahu ibadatun azimah, kalaulah bukan ibadah puasa ini ibadah yang sangat agung, la ghina lil khalqi anit ta'abbudi biha lillahi, maka sungguh seluruh makhluk tidak akan pernah merasa cukup dari ibadah melainkan dengan ibadah puasa, melainkan dengan berpuasa. Wa amma yatarattabu 'alaiha min thawab, dan belum lagi kandungan nilai pahala yang terkandung di dalam ibadah puasa, yang di dalamnya pahala Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ma faradahu Allah 'ala jami'il umam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewajibkan ibadah puasa ini untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau bukan ibadah puasa itu merupakan ibadah yang sangat agung dan ibadah yang memiliki nilai pahala ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan wajibkan ibadah puasa ini untuk semua umat manusia. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan pula disebutkan di antara keagungan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung sekali. Dan di antara keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan, beliau menjelaskan annahu sababun limaghfiratidz dzunub wa takfiris sayyi'at, bahwasanya ibadah puasa menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan semua kesalahan. Khususnya di sini yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Karena untuk dosa-dosa besar mengharuskan pada seorang hamba mengiringinya dengan taubatun nasuha. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, yang dimaksud dengan hadis yang mulia ini adalah siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan billah, karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini memanglah haruslah kita bangun berlandaskan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas rutinitas, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang ketika berganti tahun dan tiba bulan Ramadan maka kita ikut bersama manusia puasa, bukan. Tapi kita mulai hadirkan, kita mulai meyakini bahwasanya ini kewajiban puasa Allah telah wajibkan untuk diriku, untuk saya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan memahami bahwasanya kita seorang hamba sangat membutuhkan ibadah puasa. Waridhan bi fardiyatis shaum alaihi,
dan kita mengerjakan puasa ini karena ridho atas kewajiban yang Allah telah wajibkan untuk kita. Harus ada dalam hati kita, selain kita tadi mengimani kewajiban puasa ini, maka ada dalam hati kita keridhaan atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah wajibkan untuk hambanya, untuk kita dengan ibadah puasa ini. Wahtisaban li thawabi ajrihi, dan mengharap ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakun karihan li fardihi, dan tidak ada dalam hatinya rasa berat, merasa tidak senang, merasa benci, merasa berat dengan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah puasa ini. Wala syakan fi thawabi ajrihi, dan tidak pula merasa ragu dengan ganjaran pahala yang sangat agung dari ibadah puasa ini. Maka inilah yang harus kita hadirkan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa dari kita yang ketika menjalankan puasa ini dengan menghadirkan beberapa sebab tadi, dengan menghadirkan beberapa petunjuk di atas, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan untuknya Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu antara satu salat dengan salat berikutnya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan yang lalu ke Ramadan berikutnya. Ramadan yang lalu kemudian Ramadan yang sekarang. Maka Nabi SAW mengabarkan kabar gembira untuk kita, mukaffiratun, bahwasanya antara puasa satu di bulan Ramadan yang sebelumnya dengan Ramadan yang berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa. Idza ijtunibatil kaba'ir, manakala kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Karena untuk dosa besar mengharuskan kita mengiringinya dengan taubat nasuha. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan keutamaan yang kedua dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa min fadhailis shaum, dan di antara keutamaan puasa Ramadan yang kedua, anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan, bahwasanya ganjaran pahala ibadah puasa tidaklah berkaitan, tidaklah terikat dengan bilangan tertentu. Bal yu'tas shaimu ajruhu bighairi hisab, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala untuk hambanya yang berpuasa, pahala yang tanpa batas, ganjaran yang tanpa batasan. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, dan ini merupakan di antara sekian banyak dari hadis qudsi, hadis yang dimana maknanya dan lafadznya ini menggambarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, seluruh amal anak Adam
itu adalah amal yang dia kerjakan untuk dirinya sendiri. Semua amal kita yang kita kerjakan itu adalah semua amalan yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Maknanya apa? Kembali untuk diri kita. Illa shaum, kecuali ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah menjelaskan fa innahu li, bahwasanya ibadah puasa itu seorang hamba mengerjakannya semata hanya untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas ganjaran pahala untuknya. Wasiyamu junnatun, dan puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang dari kita sedang dalam kondisi puasa, ketika dia sedang menjalani ibadah puasa, fala yarfuth wala yashab, maka janganlah dia melakukan perbuatan keji, janganlah dia mencela. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada dari orang lain yang mencela dia ketika dia sedang berpuasa, atau dia hendak memeranginya, maka hendaknya dia mengatakan bahwasanya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaim, sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, lebih baik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak kasturi. Lisaimi farhatan, dan untuk orang yang berpuasa ini memiliki dua kegembiraan. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, kata Nabi SAW. Idza aftara faraha bi fitrihi, yaitu kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, maka dia bergembira dengannya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kemudian kegembiraan yang kedua yaitu nanti kelak ketika seorang hamba telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, di yaumil qiyamah, maka dia akan berbangga di hadapan Allah, bergembira dengan puasanya, dengan ibadah puasanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Kemudian riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwasanya amalan ibadah puasa memiliki ganjaran yang tidak terbatas bilangannya. Maka Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam, maka amal tersebut adalah untuk dirinya. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Illa shaum menunjukkan bahwasanya seluruh amalan ibadah selain ibadah puasa, maka itu ada bilangan batasannya, ada tingkatannya, yaitu 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi semuanya masih ada batasannya. Kecuali ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu hanyalah untukku. Seorang yang beribadah puasa, maka dia hanya jadikan puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas ganjaran pahala puasanya dengannya.
yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yang dimana seorang hamba meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena hanya mengharapkan ganjaran pahala dariku. Kemudian Syekh Shalih Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis yang mulia ini. Hadzal haditsul jalil, hadis yang sangat agung ini, yadullu ala fadilatis shaum min wujuhin adidah, menjelaskan kepada kita keutamaan ibadah puasa yang sangat banyak sekali dari banyak sisi. Sisi yang pertama dari keutamaan ibadah puasa dari hadis yang mulia ini, al-awwal annallaha ikhtassa li nafsihi as-shauma min baini sa'iril a'mal. Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya ibadah puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini memang ibadah yang khusus dari seorang hamba, ditujukan hanya untuk Rabb-Nya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan ibadah yang lainnya. Wadzalika, dan yang demikian itu beliau menjelaskan, li syarafi indahu, li syarafihi indallahi azza wa jal, karena kemuliaan, keutamaan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian wa mahabbatihi lahu, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah puasa ini. Jadi keutamaan ibadah puasa yang pertama adalah apa? Ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah puasa ini. Kemudian wa dzuhuril ikhlasi lahu subhanahu fihi. Kemudian di dalam ibadah puasa itu nampak keikhlasan seorang hamba di dalam ibadah puasa. Seorang yang melakukan dan melaksanakan ibadah puasa akan nampak betul keikhlasannya, yang dia memurnikan puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasanya. Dan ini manakala dia mengerjakan ibadah puasa tadi karena semata mengimani dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini tentang kewajiban ibadah tersebut, ibadah puasa ini, dan juga keutamaannya dan ganjaran pahalanya yang sangat besar. Kemudian beliau melanjutkan, li'annahu sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih, karena ibadah puasa itu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ibadah yang sangat rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. La yattali'u alaihi illallah, yang dimana tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah seorang hamba itu betul puasa atau tidak, kecuali hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Fa inna as-sha'ima yakunu fil mawdhi'il khali minan nasi man min tanawuli ma harramallahu alaihi bisyam. Karena orang yang berpuasa itu ketika dia sedang bersendiri, ketika dia di tempat yang tidak ada orang lain kecuali hanya dirinya sendiri, maka dia bebas untuk melakukan apa saja, baik mau makan, mau melakukan perbuatan yang diharamkan, maupun amalan-amalan yang bisa membatalkan ibadah puasa, maka mudah bagi orang yang berpuasa untuk mengerjakannya. Kemudian dia keluar dan nampak masih seperti orang yang berpuasa dan tidak batal. Kemudian apa? Fala yatanawaluhu. Namun dia tidak membatalkan, dia tidak minum, tidak makan, tidak mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukti bahwasanya orang yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka puasanya ini memang apa? Dia kerjakan semata karena untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
menunjukkan bahwasanya puasa ini memang amalan ibadah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'lamu anna lahu rabban. Dan seorang hamba yang mengerjakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan tadi, maka dia adalah seorang hamba yang mengetahui, meyakini bahwa dia memiliki seorang Rabb yattali'u alaihi fil khalwatihi, yang mampu kapan saja mengetahui kondisinya, terlebih lagi ketika dia sedang bersendiri. Wa qad harrama alaihi dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut. Fayatrukuhu lillah, kemudian dia meninggalkan yang diharamkan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khaufan min iqabihi wa raghbatan min thawabihi, karena dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menjalankan ibadah puasa ini dari mulai hari ini dan di hari-hari yang sesudahnya, dan dia mengerjakannya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan puasanya itu adalah puasa yang istimewa. Karena apa? Karena betul-betul dia telah jadikan puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Famin ajli dzalik, karena hal itulah, karena alasan yang telah disebutkan tadi, kata beliau, syakarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih atas hamba tersebut yang dia telah menjadikan ibadah puasanya betul-betul murni dia kerjakan hanya untuk Allah dan mengharapkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ikhlasu, karena dia telah memurnikan keikhlasannya, waqtassa siyamahu li nafsihi, dan dia khususkan puasanya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengikuti kebanyakan manusia, bukan karena sebab yang lainnya, atau bukan karena dorongan-dorongan yang lainnya. Min baini sa'iri a'malihi, selain dari seluruh amalan-amalannya. Dan inilah yang menjadi kekhususan ibadah puasa tersebut. Walihada, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, keinginannya, hawa nafsunya, dan juga dia meninggalkan makannya ketika dia berpuasa karena untuk diriku, karena sebab keimanan, karena sebab kecintaannya, karena sebab keimanannya, karena sebab pahala yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, dan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman dan azabnya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis di atas, annallaha tabaraka wa ta'ala qala fi shaum, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang puasa tadi, wa ana ajzi bihi. Jadi ibadah puasa ini Allah katakan, akulah yang akan memberikan ganjaran pahala puasa tersebut. Betul, amalan ibadah yang lain pula yang sanggup memberikan dan memberikan balasan pahala hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah berikan kekhususan, keistimewaan untuk ibadah puasa. Sehingga Allah mengatakan wa ana ajzi bi, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas pahala puasa tersebut. Fa adhafal jazaa'u ila nafsihi al-karimah, maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ganjaran pahala tersebut kepada dirinya.
yang sangat mulia. Li'annal a'mal as-salihah yudha'afu ajruha bil adad. Karena amal saleh itu Allah Subhanahu wa taala tikelkan, lipat gandakan pahalanya bil adad, dengan bilangan. Dengan bilangan. Tadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu semuanya Allah sebutkan bilangannya. Karena disebutkan dalam hadis tersebut al-hasanatu bi asyri amsalihha. Karena setiap amal kebaikan Allah ganjar dengan 10 kali lipatnya. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai banyak sekali. Namun banyaknya di sini masih nanti Allah sebutkan bilangannya. Allah masih apa? Sebutkan bilangannya. Itu untuk amalan-amalan yang lainnya. Amma shaum, adapun ibadah puasa, fa innallaha adhafal jazaa'a 'alaihi ila nafsihi, maka Allah menyandarkan balasan ganjaran pahala atasnya kepada dirinya. Min ghairi i'tibari adadin, tanpa menyebutkan bilangannya. Tanpa Allah sebut bilangan dari ganjaran pahala tersebut, ganjaran ibadah puasa ini. Wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia dan maha pemurah dan maha dermawan, yang tidak pernah berhenti karunia-Nya dan pemberiannya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar ibadah puasa dengan bilangan ganjaran pahala yang tak terbatas bilangannya. Dan inilah yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, dan pemberian itu tergantung yang memberinya. Kalau manusia mungkin akan dia memberi kepada orang yang hendak diberinya ya sebatas apa yang dia miliki. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah miliki berapa? Allah maha memiliki segalanya, dan Allah maha memberi apapun yang Allah kehendaki kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung di sisinya. Fayakunu ajrus shaimi aziman katsiran bila hisab, sehingga ganjaran pahala untuk ibadah puasa adalah ganjaran pahala yang sangat agung, sangat banyak sekali, tidak ada batasannya, tak terbatas. Maka bergembiralah dan berbahagialah kita dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang berusaha menegakkan ibadah puasa ini betul-betul karena keimanan, karena kecintaan, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharap ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan faedah yang lainnya, wasyamu, dan ibadah puasa adalah ibadah sabrun ala taatillah, ibadah yang harus dipenuhi, diiringi dengan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan ini, pasti tadi kita akan langgar, kita akan batalkan walaupun orang lain tidak tahu. Wa sabrun an maharimillah, dan ibadah puasa adalah ibadah yang melatih kita untuk bersabar dari semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, baik dari ucapan maupun perbuatan. Maka kita berusaha untuk bersabar, menahan
hawa nafsu, menahan diri kita dari mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Dan di dalam ibadah puasa itu ada latihan kesabaran atas takdir Allah yang sangat pahit. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari berupa musibah, cobaan, itu pasti apa? Menimbulkan sesuatu yang membekas, berupa terhimpit, berupa rasa sakit dan yang semisalnya. Sehingga di dalam ibadah puasa ini ada latihan untuk kita semuanya agar kita senantiasa bersabar, di antaranya di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hambanya berupa rasa lapar, wal atas, dan rasa haus, wa dha'fil badani wan nafs, dan lemahnya badan dan jiwa. Dan ketika orang berpuasa, dia akan merasakan 4 perkara ini. Merasakan lapar, merasa haus, merasa lemah jiwanya, merasa lemah badannya. Tapi dia berusaha melawan karena dia yakin, karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin dengan apa yang Allah telah perintahkan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan sesuatu untuk hambanya, melainkan padanya ada kebaikan yang sangat besar untuk hambanya, untuk kita semuanya. Faqad istama'at fihi anwa'us sabri tsalatsah. Maka beliau mengatakan, di dalam ibadah puasa ini yang kita sedang kerjakan, maka di dalamnya terkumpul 3 macam kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rasa lapar, haus, kemudian kelemahan dalam diri, dalam jiwa kita. Maka kita sering mendengar di mana ketika orang-orang atau banyak dari kaum muslimin yang di sana ketika mereka mendapati rasa lapar itu, maka betul lemah jasadnya dan lemah pula hatinya, lemah pula jiwanya, sehingga apa? Sangat mudah digadaikan hanya dengan 1 bungkus. Bungkus apa? Hanya bungkus harimi. Dan ini kita saksikan dan kita lihat. Dan dengan kita meyakini ibadah puasa ini, maka kita berusaha melatih diri kita untuk bersabar di atasnya. Sehingga andai kata kita mendapati kondisi tersebut, maka kita pun tidak tergoyah untuk menggadaikan keimanan kita hanya dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Wa tahaqqaqa an yakuna as-shaimu minas sabirin, sehingga terwujudlah pada diri orang yang berpuasa itu termasuk di antara golongan orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan ganjaran pahala, menyempurnakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan ganjaran pahala yang tanpa batas. Orang yang sabar itu ganjarannya tidak ada batasnya. Dan orang yang sedang berpuasa, dia sedang melatih dan menjadikan dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Yang dimana ganjaran pahala yang tak terbatas Allah berikan untuk hamba-hambanya yang senantiasa bersabar.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, mungkin sabar sering kita ungkapkan bahwasanya sabar ada batas. Ternyata dari ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sabar itu tak ada batasnya. Memang kalau dikembalikan kepada diri kita masing-masing, ya kita masing-masing memiliki batas tingkat kesabaran. Tapi ketika kita berusaha melatih kesabaran tersebut, maka ternyata kesabaran itu bisa naik levelnya, bisa meningkat levelnya, bahkan bisa sampai tanpa batas. Jadi orang itu betul-betul sabar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan hambanya ke dalam golongan orang-orang yang memiliki kesabaran, dengan kesabaran tanpa batas, sehingga Allah pun tunaikan balasan pahala ganjarannya dengan tanpa batas pula. Dan itu Allah berikan untuk hamba-hambanya yang mereka berusaha menegakkan ibadah puasa. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berusaha melatih jiwa, melatih badan kita untuk bersabar dan senantiasa bersabar. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis di atas, Syekh Muhammad Ibn Saleh menyebutkan anna shauma junnatun aw wiqayah, bahwasanya puasa itu adalah tameng. Wiqayatun wa satrun yakis shaimu minal lagwi war rafath, yang akan membentengi, yang akan menjadi perisai bagi orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia, dari perkara-perkara yang keji. Karena apa? Karena orang yang berpuasa dia akan memaksimalkan waktunya untuk ketaatan, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, dan menegakkan ibadah salat. Ini yang paling besar di antaranya. Karena di dalam ibadah salat juga terkumpul semuanya. Terkumpul zikir, terkumpul kesabaran dan semuanya. Walidzalika, oleh karena itu disebutkan fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila seorang sedang dalam keadaan berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah dia melakukan perbuatan keji, dan jangan pula dia mengumbar lisannya dengan banyak mengumpat dan mencela. Wa yaqihi aidan minan nar, maka inilah perisai yang pertama. Puasa itu akan menjadi perisai bagi kita, bagi seorang hamba, dari perbuatan keji dan perkara-perkara yang sia-sia, yang menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perisai yang kedua, wa yaqihi aidan minan nar, dan akan menjadi perisai bagi seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kelak di akhirat. Dan ini adalah tabungan kita, karena kita masih ada di dunia. Barang siapa di antara kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dimasukkan ke dalam nerakanya, maka hendaknya dia menjadikan tameng bagi dirinya, perisai bagi dirinya dengan ibadah puasa ini, dengan berpuasa di bulan Ramadan. Walidzalika, oleh karena itu Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dan hasan, dan sanadnya ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Kalau kita melihat orang yang sedang berperang, kalau dia tidak bawa tameng, maka sangat besar kemungkinan dia akan terluka, terkena goresan, terkena luka dan yang lainnya. Dan orang yang berpuasa,
maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya perisai tersebut. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang dengan ibadah puasa tersebut, kata Nabi SAW, seorang hamba menjadikan puasanya perisai antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha menjadikan ibadah puasa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh adab, dengan petunjuk, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima dari faedah di atas, atau yang keempat, anna khulufa famis shaim, bau aroma mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi aromanya daripada aroma wangi minyak kasturi. Li'annaha min atharis siyam, dan itu bau tersebut karena muncul sebab seseorang berpuasa. Fakanat tayyibatan indallahi subhanahu wa ta'ala wa mahbubatan lahu, dan bau aroma mulut orang yang berpuasa ini adalah bau yang wangi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau aroma mulut kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ini akan Allah jadikan sebagai bau aroma yang sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan perkara yang Allah cintai, wa mahbubatun lahu, dan Allah mencintai bau aroma orang yang berpuasa tersebut dari mulutnya. Wa hadza dalilun ala azimi sya'nis siyam, dan ini pula diantara bukti keagungan ibadah puasa di bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna syai'al makruha al mustahbatha indallahi yakunu mahbuban indallahi wa tayyiban, sampai sesuatu yang kita itu mungkin kalau cium bau aroma itu tidak senang, tidak suka, bahkan kita mungkin merasa jijik darinya. Kalau nyium bau aroma orang yang berpuasa pasti ada rasa tidak suka. Selain tidak suka, ya kita pasti menjauh darinya, berusaha untuk menjauhinya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakunu mahbuban indallah. Bau aroma yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thayyiban, dan sesuatu yang sangat baik sekali. Liqaunihi, atau yang baunya wangi sekali. Liqaunihi nasya'a an ta'atihi bisyam, dan ini tidak lain sebabnya karena muncul karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dengan ibadah puasa. Yang kita wujudkan dengan ibadah puasa. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan beberapa keutamaannya dari ibadah puasa dan keutamaannya. Walaupun di sini Syekh menyebutkan beberapa faedah yang lainnya, di antaranya bahwasanya ibadah puasa itu akan menjadi syafaat bagi orang yang mengerjakan puasa. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang memiliki keberkahan, kebaikan, keutamaan yang sangat agung. Maka kita berusaha memaksimalkannya agar Allah Subhanahu wa taala pula menyempurnakan ganjaran pahalanya untuk kita. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Yang dimana Allah akan tunaikan ganjaran pahalanya tanpa batas untuk kita. Dan ketika Allah tunaikan ganjaran pahalanya tanpa batas, maka tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari keutamaan surganya dan dari dijauhkannya dari nerakanya. Maka mudah-mudahan
dari apa yang singkat ini menjadikan keberkahan, keutamaan, faedah dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga sebagai tambahan motivasi pelecut semangat kita untuk memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Karena kesempatan seringkali tidak datang dua kali, akan tetapi bisa jadi itu kesempatan yang terakhir kalinya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat, tunduk, patuh dan beriman semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan atau cukup? Monggo, barangkali ada beberapa pertanyaan mungkin. Tafadhol. Hutang puasa bertahun-tahun. Bertahun-tahun ini dia masih ingat berapanya? Atau sudah tidak ingat lagi? Sudah tidak ingat lagi. Ada dua kondisi. Kalau dia bertahun-tahun tidak puasa, dan ini sebabnya banyak ya. Kalau dia sebabnya apa? Misal ketika dia bekerja di tengah laut, kemudian selama dia bekerja tidak puasa, bahkan sampai dia pun tidak ingat hari ini dia berapa kali sudah tidak berpuasa selama bulan Ramadan, maka wallahu ta'ala alam bisawab, ketika sudah seperti itu kondisinya, dia sampai tidak ingat betul itu jumlahnya, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki ketaatannya, puasanya di bulan yang sedang dia hadapi saat ini. Kemudian dia memperbanyak istighfar dan juga iringi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Iringi dengan amal-amal soleh yang lainnya, dan itulah bagian dari taubatun nasuha. Dan kemudian diiringi pula dia berazam jangan lagi berusaha meninggalkan puasanya barang sekalipun. Dia berazam, tekad kuat untuk berusaha menjalankan ibadah puasa ini semaksimal mungkin, semampu dia. Jangan lagi ada yang tertunda, jangan ada lagi yang diabaikan. Kemudian dia iringi pula dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya, bisa dengan amalan-amalan sunnah atau bisa dengan sedekah, dan itu diantara amalan yang sangat agung juga, khususnya di Ramadan kali ini dia iringi dengan memperbanyak sedekah dari apa yang dia telah terluput dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Itu wallahu ta'ala alam bisawab, tanpa mengqadhanya, karena dia tidak tahu sudah. Maka ini uzur bagi dia, karena sudah tidak ingat lagi berapanya. Karena orang yang sudah tidak tahu bilangan berapa dia tidak puasa, maka dia diberi uzur dari puasanya. Kecuali dia ingat, dia Ramadan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berarti sekitar sekian, maka dia berusaha. Dia berusaha itu, dan tetap diiringi dengan taubat juga, dengan memperbanyak istighfar juga. Karena apa? Itu bagian dari kelalaian kita, karena dosa maksiat kita. Karena apa? Hukuman terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ketika dia ketika dia melanggar dan ketika dia berbuat maksiat, hukuman terbesar untuk dia apa? Yaitu terhalang dia dari kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasakan kenikmatan, dia tidak merasakan kelezatan, dia tidak merasakan keimanan ketika berpuasa, dia tidak merasakan nikmat ketika sholat, dia tidak merasakan nikmat ketika berzikir. Maka kalau kita ada kondisi tersebut, maka segera
Segera apa? Segera iringi dengan taubat, dengan memperbanyak istighfar, dengan sedekah. Dan sedekah, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, tidak harus nunggu ada uang. Apa yang kita punya? Barang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, boleh tidak dikeluarkan? Boleh, kalau kita memang punyanya misal 10.000, kita keluarkan 2.000 rupiah mungkin. Maka ini adalah sedekah terbaik darinya. Sedekah terbaik darinya. Dan tidak nunggulah dia punya banyak dulu. Dan itulah yang dicontohkan, ditauladankan oleh Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Yang kita mungkin sering mendengar, ada seorang datang ke rumahnya Nabi, khususnya di sini rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, meminta makanan karena orang yang minta ini tidak mendapati makanan sedikit pun. Sehingga dengan itu minta kepada Ummul Mukminin agar diberikan apa yang dimiliki. Dan ternyata di rumahnya pun subhanallah, tidak ada apa-apa kecuali beberapa butir kurma. Kecuali apa? Beberapa butir kurma. Dan diambillah itu beberapa butir dan diberikannya untuk orang yang meminta tadi. Dan ini ternyata keutamaannya sangat besar dan akan mempermudah seorang hamba untuk bisa taat kepada Allah dan bisa merasakan lazatnya keimanan. Itu diantaranya keutamaan sedekah, mempercepat dan memudahkan kita kembali bertaubat, bersimpuh, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya. Allah taala alam bisawab. Cukup nih? Insyaallah, mudah-mudahan satu pertanyaan ini mewakili yang lainnya. Dan apa yang bisa kita simak pada sore hari ini, Allah jadikan untuk kita timbangan amal kebaikan, untuk timbangan amal kelak kita nanti di akhirat. Karena sebaik-baik kondisi seorang hamba di dunia adalah ketika dia menjadi seorang yang mendengarkan kebaikan ilmu dari kalam Allah dan juga sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.